Kalian tidak diajari oleh saya bawa senjata, nggak boleh bawa senjata. Yang namanya orang PWI itu kan ada batas kekuatan, apalagi kami bukan dilatih untuk militer. Menangani masyarakat semacam itu, waduh, susah. Begitu aja panglima kita sampai nangis minta jangan sampai ke sana, udah di sini aja. Sekarang di masyarakatnya susah. Kita itu pun didampingi sampai negosiasi, ternyata sampai terjadi penyerangan. Astagfirullah. Kenapa? PWI jadi korban, dan banyaknya itu hanya membela diri, dan banyak terjadi korban karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini kita harus buka fakta yang sebenarnya atas kejadian kemarin yang bentrok atau yang penyerangan di pengajian Habib Rizik di Pemalang, teman-teman. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi kebohongan yang dibiarkan tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat. Ini perlu kita luruskan, teman-teman. Belakangan ini ramai beredar video Gus Abbas Buntet yang seolah-olah menjadi korban, tampil seakan pihak yang dizolimi. Padahal kenyataannya, teman-teman, justru sangat berbeda. Ini kita harus bicara jujur, teman-teman, ya. Harus bicara jujur. Yang duluan datang, yang duluan menyerang, yang duluan bawa pentungan, itu justru pasukan daripada PWILS alias Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar. S-nya silahkan tulis di kolom komentar. Logikanya simpel, teman-teman, ya. Kalau mereka tidak datang ke acara pengajian itu, yakni ke pengajiannya Habib Rizik Syihab, nggak mungkin terjadi bentrokan, nggak mungkin. Itu logikanya. Semua akan berjalan damai seperti biasa. Tapi mereka datang, dan mereka datang itu bukan sekedar datang doang. Mereka datang dengan niat rusuh, dengan niat menyerang, niat provokasi, ya, teman-teman. Dan ini bukan tuduhan kosong, ya. Ini bukan menuduh, bukan framing, tapi ini fakta. Coba kita lihat ke belakang. Dari jauh-jauh hari PWILS sudah merencanakan kedatangannya mereka itu untuk menggagalkan acara Habib Rizik di Pemalang. Sudah ada komando, sudah ada aba-aba, bahkan kata serang pun dilontarkan oleh mereka, diteriakan oleh mereka, ya. Entah itu di lapangan langsung ataupun di media-media sosial. Begitu. Bahkan ada fakta seorang kiai setempat yang menyaksikan tersebut, yang menyaksikan kejadian tersebut. Beliau kiai yang jujur, yang insya Allah alim, ya, masya Allah, luar biasa. Semoga panjang umur beliau. Beliau menyatakan FPI tidak menyerang duluan, tapi yang menyerang duluan justru PWILS. Bahkan PWILS memprovokasi, mengatakan serang. Itu kata siapa? Kata kiai. Kalau yang dilihat warga, yang nyerang duluan siapa, Pak? Ya di sini FPI tidak nyerang. Ya di sini FPI tidak nyerang. Ya, yang PWI yang dari Klarean itu yang datang ke sini. Ya, serang gitu. Jadi ada berapa korban, Pak, yang dilihat di sini? Kalau tidak salah yang saya lihat itu yang satu itu geletak di situ, terus yang satu lagi di sini di kepalanya berdarah. Malah di sini di depan masjid itu. Jadi teman-teman, ini bukan bentrokan biasa. Ini adalah provokasi terencana yang mungkin mereka harapkan justru chaos, ya. Agar apa? Agar bisa memainkan narasi seakan-akan mereka diserang oleh pasukan putih. Padahal mereka pemicunya. Mereka datang dengan menenteng pentungan, dan mungkin ada senjata yang lain, bisa saja. Oke, baik. Maaf ya.
Kita tambah semangat lagi ya. Siap, semangat. Hancurkan diri. Tapi yang lebih parahnya lagi teman-teman, Gus Abbas kemudian tampil ke publik di video ceramah seolah-olah menjadi korban yang penuh luka, penuh penderitaan. Ya. Tapi kita tanya sekarang teman-teman, siapa yang bawa pasukan ke sana? Siapa yang bawa pentungan ke sana? Siapa yang acak-acak kedamaian pengajian orang? Kan mereka sendiri. Logikanya seperti itu. Kalau mereka tidak ada, tidak datang, nggak mungkin ada bentrokan. Yakin, karena awal mula lagi baca Mahlul Qiyam, kalau nggak salah itu damai, tentram gitu permulaan. Tahu-tahu ada mereka, jadi seperti itu. Ya, ini bukan soal membela satu kelompok, ya, atau kelompok manapun, tapi ini soal kejujuran, soal moral, soal tanggung jawab. Loh, Gus Abbas malah membalikan fakta seperti itu. Kan nggak etis ya. Jangan begitulah Gus. Kita tidak bisa tinggal diam teman-teman. Kalau yang baik dibolak-balik jadi buruk, yang memprovokasi malah disebut yang teraniaya. Itu Masya Allah, luar biadab itu. Sekali lagi saya ucapkan, ada bukti dari seorang kiai setempat yang menyaksikan langsung siapa yang mulai duluan. Dan bagaimana semua ini dipicu oleh pihak luar yang tidak punya adab menghadiri pengajian. Tadi udah saya jelaskan, sekali lagi nih saya tayangkan lagi nih videonya. Ya. Jadi untuk kalian stop narasi drama yang mengaburkan fakta. Jangan bodohi umat. Jangan video penuh sandiwara, ya. Jangan berkata-kata yang penuh dengan drama. Insya Allah umat sudah melek, umat sudah tahu siapa yang memulai. Ini seorang kiai loh, Gus, maaf Gus, bukan berarti saya tidak ta'zim kepada antum, bukan berarti saya tidak menghormati antum, tapi cobalah berkata jujur, ya. Berkata jujur, jangan membalikan fakta seperti itu. Kalau misalkan, mohon maaf, kiainya seperti itu, bagaimana umatnya, bagaimana anak buahnya, pimpinannya seperti itu, bagaimana anak buahnya, pasukannya? Apa memang gambaran pasukannya seperti itu gara-gara pemimpinnya seperti itu? Tidak ada kejujuran, membalikan fakta, ya, maka timbullah anak buahnya pun seperti itu. Apakah bisa menjadi gambaran? Kalau menurut logika saya, bisa aja kan? Jadi intinya, kalau pemimpinnya seperti itu membolak-balikan fakta, ya, seolah-olah menjadi korban, seolah-olah menjadi yang dianiaya, yang diserang, kemungkinan ya anak buahnya pun seperti itu. Itulah gambaran teman-teman, ya. Jadi kita simpulkan saja, kenapa anak buahnya seperti itu? Ya karena pemimpin-pemimpin mereka itu saya seperti itu. Suka membalikan fakta dan suka memframing sana sini seolah-olah dia yang teraniaya, dia yang diserang, padahal dia yang nyerang duluan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tidak diajari oleh saya bawa senjata, nggak boleh bawa senjata. Yang namanya orang PWI itu kan ada batas kekuatan, apalagi kami bukan dilatih untuk militer. Menangani masyarakat semacam itu, waduh, susah. Begitu aja panglima kita sampai nangis minta jangan sampai ke sana, udah di sini aja. Sekarang di masyarakatnya susah. Kita itu pun didampingi sampai negosiasi, ternyata sampai terjadi penyerangan. Astagfirullah. Kenapa PWI jadi korban? Dan banyaknya itu hanya membela diri, dan banyak terjadi korban karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Karena kami tidak bawa apa-apa, tangannya kosong. Abbas Tompel, bohong besar. Fakta di lapangan, mereka sudah siapkan berbagai senjata, yaitu pentungan, kayu, golok, dan lain-lain. Siap, rungkatkan, pribumi menyala. Cebon, ada cebon. Oh, saya ada. Enggak ada. Gede, kacang. Rungkat.
dilihat warga yang nyerang duluan siapa Pak? Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya di sini FPI itu tidak nyerang. Ya yang PWI yang dari Klarean itu yang datang ke sini. Ya, serang gitu. Jadi ada berapa korban Pak yang dilihat di sini Pak? Kalau tidak salah yang saya lihat itu yang satu itu geletak di situ, terus yang satu lagi di sini di kepalanya berdarah. Malah di sini di depan masjid itu. Enggak, kita yang jamin. Tidak ada untuk provokatif, enggak. Cuman semata-mata ceramah untuk agama. Untung sebagian ketika kejadian itu masyarakat semua marah, begitu mau menyerbu, ditahan nih bocah PWI aja. Kalau kami melepasnya terjadi tragedi lebih besar lagi. Sebab ini sangat berbahaya dan kula mohon Jumatan pemerintah, baik itu aparat kepolisian dan militer termasuk Pak Dandim atau Pak Dannabil, hati-hati, jagalah rakyat Indonesia, jaga masyarakat Indonesia dari doktrinasi semacam itu. Sebab kalau sumpama masyarakat terdoktrin semacam itu, udah ngepruki sampai bacoki orang. Korban PWI mata sampai mau lepas, korban PWI mata sampai mau lepas.